Momen seperti inilah yang selalu dirindukan para perantau. Yang sudah bertahun-tahun tidak jumpa dengan perantau, jadi suasana Natal seperti ini jumpalah. Jadi inilah dulu kegiatan kita sebelum berangkat Natal. Jadi masak saksanglah dulu kita untuk sarapan pagi karena permen kami ada yang malua. Jadi karena kita sebagai boru, kitalah yang marhobas. Tapi walaupun berhobas, kita tetapnya merasa lapar kan. Jadi sarapanlah dulu kita tong. Karena waktu sarapan ini kita bisa menikmati makanan saksang ini. Kalau nanti udah makan siang, gak sempat lagi kita menikmatinya. Karena udah sibuk kita tong melayani tamu yang datang. Jadi setelah kita selesai memasak ayamnya, langsunglah kita atur. Inilah sebagai adat Simalungun, harus diaturnya ayam ini ke dalam piring, nanti disurdukkanlah. Jadi semua ayam ini nanti mau disurdukkannya sama orang yang malua itu. Beda-beda lah orang yang menurduk netong segala diha-diha. Jadi menyusun ayam ini menjadi dayok Nabi Natur, diajari kakakku ini aku kan. Tapi bingung kali kami, sempat tadi kami geger kan, hilanglah kakinya, yang hilanglah kepalanya. Namanya juga ayam yang 5 ekor kan, pasti bingung kali lah kita. Jadi ini udah nyampe kita di gereja, jadi udah selesai tadi acara kebaktian. Jadi sekarang acara salam-salaman lah. Jadi tahun ini kebetulan banyak pulang para perantau yang di kampung kami. Jadi seru kali lah memang tahun ini. Jadi pulang dari gereja langsunglah kita mengganti taplak meja, karena taplak meja kami ini udah expired tong. Kita ganti lah sama yang baru. Jadi tadinya sudah bongkar isi meja itu, jadi sekarang kita taplakkanlah dulu meja ini, kita ukur-ukur dulu udah pas atau belum. Maksudku sisanya ini nanti mau ku taruh di dapur untuk alas kompor. Rupanya terlalu lebar kali tadi kita bikin yang di meja depan itu, jadi untuk alas kompor ini rupanya kekecilannya, pas-pasannya. Tapi nggak apa-apa lah, tetapnya cantik ini kan lah kan. Oke, kalau udah bersih seperti ini, semangatlah kita untuk menyambut tahun baru. Oke, terima kasih sudah menonton, bye-bye. Kurang lebih 100 tahun lah desa perjalanan ini ada, tapi baru kali ini terjadi yang seperti ini. Di mana para perantau yang di perantauan pada pulang kampung untuk mengadakan pesta ataupun makan bersama semua satu kampung tanpa terkecuali. Khususnya alumni SD GKPS Seribu Raya tahun 1988. Namanya desa kami ini ada 2, yaitu Perjalangan dan Seribu Raya, Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Jadi seperti inilah prosesi penyambutan tamu kita ataupun para perantau yang datang. Tidak kalah juga penyambutan ataupun semangatnya para orang tua kami ataupun lansia yang ada di kampung kami untuk menyambut para perantau itu. Karena nantinya mereka akan mendapatkan cendera mata dari para perantau. Dan inilah salah satu tanda terima kasih mereka kepada orang tua kita karena mereka sudah sukses di perantauan. Tidak hanya itu, tapi mereka juga memberikan saweran kepada kita semua yang ada berada di tempat ini ataupun sambil manortor. Jadi seperti inilah cuplikan sedikit mengenai Tortor Sombah Simalungun. Karena sudah selesai penyambutan para tamu ataupun perantau, jadi langsung aja lah kita mengadakan makan siang sebelum acara bebas nantinya. Semua anak-anak yang di kampung ini pun merasa bahagia karena nantinya mereka akan disawer juga satu persatu. Jadi inilah acara makan siang kita, jadi pembagian saksang lah dulu untuk anak-anak ini. Entah kenapa kali ini memang menu masakan kali ini memang enak kali lah aku rasa. Sampai 2 kali aku bilang sama edakku, kok enak kali menu kali ini aku bilang. Bukan menunya maksud saya. Kalau menunya tetap aja seperti ini kalau ada pesta di kampung saya. Cuman rasanya kali ini memang luar biasa enak kali lah. Nggak tahu lah resepnya yang dari mana itu. Padahal menunya cuman saksang sama ombut, tapi rasanya sudah luar biasa. Jadi lahap kali lah memang para manku ini yang makan ini kan. Begitu juga lah polunya ataupun aku sendiri. Jadi setelah ini kita tampilkan dulu bernyanyi seorang anak dari kampung kami karena kemarin dia dapat juara harapan 1 tingkat Kabupaten Simalungun. Kita lolos di mana karena kita ini kira si kahut lain imanda. Oke, sampai sini dulu. Makasih. Kalau makan pesta di kampung bawa anak banyak sudah hal biasa, beda seperti di kota. Tapi sebelum berangkat ke pesta, kita makan durian dan makan lemang pulut dulu. Bodoh kali lah matanya ini kalau durian seenak ini nggak dimakan ataupun dilewatkan kan. Jadi kita gaskan aja lah. Tadinya mau aku campur nih sama lemang itu kan, tapi lupa aku. Ya udahlah, kayak mana lah kan. Pokoknya bercampur di dalamnya nanti itu kan lah kan. Karena pengalamanku dulu itu waktu jual durian ada gitu kan, pembeli membawa lemang dia mau aku campur sama durian ini katanya. Baru tahu aku. Jadi aku coba lah, rupanya mantap juga nya. Jadi karena udah selesai makan duriannya, langsunglah kita buka lemang ini. Lemang ini hasil lelangan edakku sama botoku ini Natalan. Jadi nggak mau orang gitu makannya kan. Jadi kita yang makankan sama bocil-bocil ini tong. Jadi jangan salpok sama warna lemang matanya ini ya. Memang kayak gininya warna lemang di kampung kami. Kalau mau tahu resepnya ada videoku yang kemarin yang lewat di beranda kalian itu kan. Jadi ku potong letong lemang ini satu persatu biar ku bagikan sama bocil ini tong. Jadi mereka semangat kali lah makannya ini. Enak katanya, bikin jempol semuanya. Kecuali adik Agatha belum tahu pula. Mak Tania pun jangan lupa lah makannya. Nanti pula habis membagikan lupa kehabisan nggak kebagian. Jadi
Jadi anak gadis yang 4 ini udah mandi tadi, jadi berangkat lagi ke pesta ini ceritanya. Anak gadis, bukan. Emak 1, anaknya 3. Ini sudah nyampe kami di lokasi pesta, tapi ada seseorang yang manggil-manggil aku. Mak Tania, sini dulu, ada mau ku bilang katanya. Tapi aku nggak kenal orangnya kan. Langsung aku datangi dia kan, langsung disalam tanganku. Aku salah satu fansmu ya katanya. Wah, kaget kali aku, ada pula fansku setengah artisnya aku ini, pikirku lah. Dan bikin tambah naik kupingku dibilangnya pula. Ditengok aku berulang kali dari atas sampai ke bawah katanya. Kakak lebih cantik rupanya aslinya daripada yang di konten-konten kakak itu ya katanya. Oke, capek kali lah aku yang bercerita itu sama kalian kan. Langsunglah kita makan saksang ini tong. Udah lapar kali ini kan makan siang ini. Jadi sudah menjadi tradisi di kampung kami. Berapapun anggota keluarga kita bawa semua ke pesta makan. Beda kalau di kota sudah menjadi cibiran orang. Namanya juga kue bawang kampung ya, seperti inilah resepnya dan bentuknya. Tapi kalau soal rasanya jangan ditanya, kalah jauh lah kue bawang yang di kota sana dengan menggunakan alat yang canggih. Oke, yang mau resepnya boleh ditonton sampai selesai ya. Yang pertama tadi kita aduklah 5 butir telur bersama dengan mentega setengah kilo. Oke, sekarang saatnya kita memblender daun bawang bersama dengan bawang merah, bawang putih. Kita menggunakan airnya menggunakan air santan aja sekalian. Setelah kita blender sampai halus, langsung aja lah kita aduk bersama tepungnya. Saya menggunakan tepung roti ini ada 2 kilo. Langsunglah kita aduk bersama. Kita tuangkan mentega yang sudah diaduk bersama telur tadi. Langsunglah kita tuangkan juga yang sudah di blender barusan. Oke, kita aduk sampai merata. Jadi kami membuat kue bawang ini menggunakan tangan aja. Maksudnya tidak ada alat bantu lainnya. Pokoknya pakai pisau aja, gunting kayak gitu, dilepek-lepekkan pakai botol. Jadi agak warna hijaunya adonannya ini karena daun bawang itu di blender tadi kan. Tapi tenang aja, nanti setelah dimasak nggak warna hijau lagi ini. Apalagi yang mengerjakan ini pun kami rame-ramenya. Tapi tangan orang ini tadi udah pada steril semua ya. Udah kusuruh cuci tangan satu-satu ini. Jadi kami di sini saling membagi tugasnya. Aku melepek-lepekkan, ada yang mengguntingi, ada juga yang melepek-lepekkan pakai tangan. Pokoknya kerjasama yang baik lah biar cepat selesai. Dan bentuknya kue bawang ini pun agak beda-bedanya. Yang memegang pun udah beda-beda bentuknya ya kan. Ada yaitu agak tebal, ada yang agak besar kecil. Pokoknya udahlah, yang pasti enaknya nanti rasanya ini semua. Jadi anak-anakku sama keponakanku ini bahagia kali lah mereka karena kami suruh atau ikut campur tangan membuat kue bawang ini. Jadi sudah selesai kita potongi, saatnya lah kita goreng-menggoreng lah sekarang ini biar langsung selesai kita istirahat. Rupanya langsung turun pula lah hujan di luar kan, tapi nggak apa-apa lah, pas sekali lah itu menggoreng kue bawang ini kita biar nggak terlalu kepanasan, biar nggak terasa capeknya. Setelah memasak kue bawang ini langsung datanglah kakakku dari seborong-borong kan, dipeluk mamaku lah, kayak Teletubbies lah orang ini berpelukan, ada yang nangis lah, pokoknya seru kali lah ini. Keluar dari perbukitan menuju kota hanya untuk membeli kue Natal dan merapikan rambut. Untung aja lah baik kali permenku ini selalu dia membawa aku kemanapun aku mau. Tadi aku rekamnya sedikit perjalanan dari kampung itu, tapi nggak terekam pula kan. Ini ceritanya udah nyampe kita di perluasan di Siantar. Langsunglah kita merapikan rambut. Jadi kita pun semua udah tahu kan proses yang seperti ini agak lamanya. Jadi kita nggak sabaran, udah lapar, haus gitu kan. Jadi pergilah dulu kita keluar kayak gini. Karena aku suruh tadi permenku itu pergi sendiri, nggak mau pula dia. Ya udahlah, ayolah aku bilang lah sama permenku ini. Rupanya betulan nggak ada yang dekat salon itu yang jualan makanan atau minuman. Jadi agak jauh lah kami keliling-keliling di perluasan ini sama permenku ini. Biar nggak bosan kali kita menunggu di salon itu nanti kan. Biar cemil-cemilan dulu sambil minum gitu kan. Jadi kita beli lah ini dulu keripik sama minuman. Jadi seperti inilah penampakannya pajak perluasan di kota Pematang Siantar kalau lagi musim hujan. Jangan kalian samakan seperti yang di mall itu bersih kali ya. Kalau di sini udah pastilah becek. Oke, karena sudah selesai langsunglah kita balik ke salonnya. Terus langsung dipegang lagi rambutnya biar selesai kan. Kebetulan kakak ini baik kali, mau dia ku ajak konten kan. Kebetulan sama-sama berwarna pula kami kan. Jadi cocok lah. Mamaku dari tadi udah nelpon kurasa anakku yang nangis itu pikirku. Tapi nggak sabaran kali lah mamaku itu. Kayak mana lah ya kan. Di sini aja pun kami udah 4 jam. Belum nanti lagi mau beli kue. Kayak mana lah waktunya ini udah kepepet. Udah sore kali ini pula. Udah jam 2:30 kami keluar dari salon itu kan. Kayak mana lah tadi cuma makan snack. Udah lapar kali. Rupanya nasi udah pada habis semua di pajak ini. Lanjut lah kita makan mie goreng lah kita ku bilang. Kebetulan pun rame kali pula pengunjungnya di sini kan. Jadi yang ada aja lah kami minta kan. Biar sekalian aja kak mau mie goreng katanya. Ya udahlah itulah pokoknya berisi perut ini pikirku. Daripada nunggu lama lagi kami kan mau pulang ke kampung pun udah lama nanti di perjalanan. Jadi udah kita kan lanjut lah kita beli kue tahun baru ini tong. Kita pilih lah tong yang mana yang cocok ini kan. Jadi ku ambil lah ini ada 6 macam. Langsung lah kita bungkus biar lanjut kita pulang. Ini sebagai kue tambahan aja. Sebagian nanti kita buatnya sendiri di kampung. Oke, saatnya kita pulang. Walaupun malamnya tumpah air mata 1 mangkok, tapi paginya tetapnya kita berangkat tahun baruan. Jadi sebelum berangkat kita tahun baruan, kita jemputlah dulu Binda ini tong, biar ada nanti mau kita panggang. Jadi video ini saya tag tanggal 31 Desember, detik-detik pergantian tahun. Langsunglah kita bergegas ke dapur untuk memasaknya, tapi sebagian aja kami masak, karena kebanyakan kan, sebagiannya lagi disimpanlah di kulkas untuk besok-besok. Jadi menu yang kita masak ini, masak hina sumba atau makanan khas Simalungun, langsunglah pakai sikam. Taunya kalian sikam, inilah dia. Jadi sikam ini fungsinya yaitu langsung memasak daging
daging itu nanti, tapi sebentar harus dioseng-oseng dulu ya dagingnya ini kan, baru dicampurkan lah sabu bumbunya. Jadi inilah dia hasilnya, mantap kali lah. Jadi udah nyampe aja di malam harinya tanggal 31 pas pergantian tahun itu, langsung lah tong sini maaf-maafan, lalu aku lah yang ngomong, nangis lah. Gak usah lah kalian dengar apa yang diucapkan Mama Tania itu kan, yang pasti privasi itu ya kan. Jadi esok paginya 1 Januari 2027 langsung lah kita berangkat ke gereja. Nampak kali lah bengkak kali mata Mak Tania ini karena nangis tong tadi malam. Jadi acara kebaktiannya kita skip aja, ini udah selesai acara kebaktian, langsung lah salam-salaman semua yang ada di gereja ini. Jadi yang tiga-tiga yang baju cewek yang putih inilah anakku semuanya, namanya Tania, Mika, dan Agatha. Oke, karena udah selesai salam-salaman, langsunglah kita kembali ke rumah. Nyampe di rumah langsunglah kita tong belah durian ini kan. Paling nggak bisa lah menahan makan durian ini, apalagi harumnya itu pun udah menggoda kali, pasti mantap nih rasanya ini pikirku. Jadi kebetulan durian yang saya belah ini besar kali ukuran kepala lah, jadi kita ini udah bisa lah bagi-bagi yang satu inilah. Jadi kakakku yang di belakang nggak bisa dia makan duriannya, terpaksa lah ditahan seleranya. Lihat aja dia, karena semalam dicoba 2 batu ataupun 2 biji aja kan langsung sakit perutnya, ya udah stop lah dia, nggak mau lagi aku katanya. Jadi setelah makan durian ini langsung lah kita tidur siang atau tidur panjang, tidur panjang maksudnya tidur sebentar karena tadi malam sudah begadang. Masih tahun barunya Mak Tania, ngapain kau pergi ke ladang, kata tetanggaku. Sudah tanggal 6, wajarlah pergi ke ladang. Lagian anak sekolah pun udah sekolah sebagian. Cuman kalau di tempatku tanggal 12-nya masuk nanti. Baru nyampe ladang langsung ngambil daun pisang aja. Mau ngapain ini? Ya ngapain lagi kalau nggak makan siang? Sudah jam setengah 12 pula kami baru nyampe di ladang. Ya lapar lah anak-anakku kan, makanlah kita Mak, katanya. Ya udah makanlah dulu sebelum bekerja. Sudah dipanggil-panggil padi yang ditanam kemarin itulah kan. Karena udah banyak tong rumput di sini kan, rumput liarnya. Jadi kita bersihkan lah. Pas membersihkan tadi nggak terekam, nggak tersimpan. Jadi karena udah selesai kita membersihkan itu, nice tadi adik Agatha, ya udah membagi mangkok inilah kita ke pokok rambung ini karena udah banyak tempatnya yang rusak. Jadi waktu manderes kita besok udah mangkok baru, semangat lah kita manderes kan. Cuman hari ini liburnya aku manderes karena semalam udah dideres 2 kalinya dalam seminggu. Sial kali lah aku rasa makan durian ini ada 5 biji tapi ndak terekam juga, kayak mana lah aku bilang kan. Lanjutlah kita menyapu ini tong, membersihkan halaman gubuk atau pekarangan gubuk ini. Jadi sekali dalam 2 hari kita sapunya halaman gubuk ini, kayak mana lah banyak kali dedaunan berterbangan. Jadi mereka bilang masih momen tahun baru ngapain ke ladang gitu kan. Di rumah pun kita ngapain lah coba, bukannya pergi kemana-mana, bukannya ada tamu yang datang gitu kan. Jadi mending lari kebun kita. Yang pasti kalau pergi kita ke ladang atau ke kebun beraktivitas nggak terasa lah waktu itu berputar. Jadi cepat kali lah sore rasanya. Lagian karena masih libur anak sekolah, anak-anakku pun senang kali kalau dibawa ke ladang bermain. Sudah selesai aja nyapunya, tidak terasa ya. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.